tolong jangan mengungkit-ungkit PKI bangkit, ini semuanya karena ini seakan-akan membakar masyarakat awam. Tapi sekarang nggak bisa dibakar. Masyarakat kita sudah cerdas semua kok. Kemana arah pembicaraannya itu. Nah sampai menuduh satu golongan sarangnya PKI bahwa ini kendalikan, itu sudah tidak benar. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Semacam ini jangan digoreng, tapi tetap aparat harus terbuka mengungkap siapa otak pelakunya, karena sudah ada pengakuan dari pelaku si Alifin bahwa dia disuruh. Itu harus dibuka sehingga masyarakat Indonesia khususnya orang Islam itu tidak timbul kecurigaan lagi. Tapi dengan peristiwa Syekh Ali Jaber ini sempat membuat Pak Kiai Tawab gitu merasa was-was nggak sih untuk kedepannya berdakwah gitu? Kalau Kiai tetap ada apapun juga, ulama tetap akan berdakwah karena itu perintah. Tapi karena kita manusiawi tetap waspada karena kejadian ini bukan hanya satu kali ini. Nah itu yang harus kita waspadai. Tapi kalau untuk berhenti berdakwah tidak. Itu kiai ulama sudah punya keyakinan karena itu perintah wajib bagi kita sebagai kiai, sebagai ulama untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat bangsa ini untuk segala umat. Artinya tidak akan terpengaruh ya, meskipun mau ada tidak terpengaruh. Jadi was-was manusiawi kan, karena kejadian ini bisa kita prediksikan, jangan-jangan ini skenario yang sudah ditata sedemikian rupa. Jangan-jangan semua sudah masuk daftar, tinggal tunggu giliran. Itu manusiawi. Itu. Tapi untuk berhenti, tidak ada kata berhenti. Tetap jalan untuk dakwah, memberikan bimbingan dan pencerahan kepada umat ini. Nah, Pak Kiai, menarik ini tadi Pak Kiai sempat menyebut ulama-ulama yang ulama-ulama para kiai berdakwah, tapi bukan yang ulama-ulama apa tuh dadakan atau apa tuh? Itu maksudnya gimana? Emang ada Pak ulama kiai dadakan gitu Pak Kiai? Kurang jelas pertanyaannya Mas Lukman. Iya tadi Pak Kiai sempat menyebut ada ini untuk ulama-ulama besar Pak Kiai, tapi bukan kiai yang dadakan, kiai yang jadi-jadian. Itu berdakwah ini menjadi suatu kewajiban. Emang ada Pak Kiai ulama-ulama atau kiai-kiai dadakan gitu Pak Kiai? Ya itulah. Maka dari itu, benar apa katanya Imam Ghazali, bahwa ulama itu ada dua. Ulama itu dia yang boleh dikatakan ulama su, ulama yang jelek. Ada ulama ilmu akhirat. Nah, ulama dunia ini justru agama buat tameng. Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sesaat. Itu ulama dunia. Itu bisa kita lihat kok. Cara penyampaiannya, cara bertutur bahasanya, itu kalau tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah, ya itu sudah ulama dunia. Kalau ulama kita, ulama al-akhirat, insya Allah menyejukkan untuk umat. Jadi kalau dan tolong lagi lah. Jadi kalau yang dan sekarang ini ya, nih monggo lanjut Pak Kiai, monggo nggih. Monggo dilanjut nggih, monggo. Ya, tolong jangan mengungkit-ungkit PKI bangkit, ini semuanya karena ini seakan-akan membakar masyarakat awam. Tapi sekarang nggak bisa dibakar. Masyarakat kita sudah cerdas semua kok. Kemana arah pembicaraannya itu. Nah sampai menuduh satu golongan sarangnya PKI bahwa ini kendalikan, itu sudah tidak benar. Itu loh Mas Lukman. Pak Kiai, saya mumpung ketemu nih, pengen tanya juga nih, saat ini saya sering lihat di media sosial, di televisi, banyak orang yang sebetulnya udah punya pengikut banyak karena dianggap sebagai ustadz atau ulama. Tapi ternyata kalau kita lihat isi ceramahnya, itu seolah-olah menurut saya provokatif, ngajak sesuatu yang ya menurut saya
mungkin beberapa ada yang bisa menerima, tapi bagi yang masih awam kan jadi berbahaya. Ini yang begini-begini sebenarnya gimana Pak Kiai? Apakah ini memang ilmunya yang kurang, apa ajaran yang berbeda, atau gimana Pak Kiai? Ya itulah Mas Lukman, sekarang ini ajaran yang istilahnya takfiri. Seakan-akan hanya dirinya yang benar, yang lain salah. Sehingga berani-berani yang mengkafirkan yang lain. Itu. Nah ini tugas kita untuk menghadapi tantangan seperti itu. Kalau saya pakai ulama akhirah, itu tugasnya untuk meluruskan, memberikan pencerahan, sehingga masyarakat itu tidak terpengaruh dengan ceramah yang provokatif itu. Pak Kiai, mohon apa kira-kira pandangan Pak Kiai dan apa desakan Pak Kiai untuk menyelesaikan, untuk membuka sejelas-jelasnya masalah ini Pak Kiai? Ya tetap kita masyarakat, tetap percayakan semua itu kepada aparat. Begitu bukan sebaliknya, aparat harus menjalani tugas ini, mengusut dengan tuntas secara sungguh-sungguh dan terbuka. Jangan hanya pada saat ini hangat-hangat, setelah itu tidak ada beritanya. Itu yang menimbulkan kesan tidak baik, ketidakpercayaan kepada aparat, dan ini pun akan mengganggu stabilitas daripada negara kita. Oleh karena itu, marilah kita berjalan secara baik pada posisi masing-masing. Sehingga nanti kalau kita sudah berjalan pada posisi masing-masing, aparatnya tegas, mengusut dengan tuntas dan terbuka, masyarakatnya ya begitu, tidak mendahulukan emosi, tapi tunggulah semua itu apa yang telah kita berikan kepada aparat itu. Hanya itu saja harapan saya. Oke. Berarti secara tidak langsung selama ini masyarakat juga sebagian atau mungkin malah sebagian besar sudah mulai kadang kalau emosi atau bertindak sendiri karena mereka agak sedikit luntur kepercayaannya dengan aparat, begitu Pak Kiai kira-kira nggih? Ya begitulah kira-kira Mas Lukman. Gitu. Kadang-kadang karena sudah tidak betah, mungkin karena kurangnya kepercayaan, akhirnya ya terjadi seperti itu, bertindak sendiri-sendiri. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Saya berharap kepada masyarakat ini adalah kita tahan emosi, kita percayakan kepada yang berwenang. Yang ketiga, tetap dengarkan fatwa tausiah daripada panutan kita kiai-kiai itu, supaya kita itu sudah keadaan pandemi begini, sudah prihatin, jangan sampai ditambah lagi dengan problema baru. Ya. Maturun sangat Pak Kiai, sudah waktunya sudah menyempatkan untuk khusus untuk Lukman. Aduh, jadi nggak enak. Selalu masukan. Matur nuwun, sudah mengganggu. Saya sehat, energi, semangat, tetap manfaat untuk. Insya Allah. Salam kagem keluarga ke santri Pak Kiai. Salam untuk teman-teman semuanya. Insya Allah. Salam untuk umat. Siap, insya Allah. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.